1 Petrus 5 ayat ke-8, kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau orang Kristen santai, saya mau kasih tahu, iblis gak pernah santai. Anda bilang ini, alah Bu Heni, iblis itu kalahnya pakai firman, kita tengking aja pakai ayat. Saya kasih tahu, kalau Anda jago teologia, iblis juga. Jangan bangga kalau tahu banyak firman Tuhan, karena iblis justru ingat di padang gurun mencobai Yesus justru dengan firman Tuhan yang diputar balikkan. Hati-hati jangan sampai kita putar balik firman Tuhan. Iblis selalu berusaha mendatangkan pencobaan dalam hidup kita untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan khususnya. Tentu untuk membawa pasukan-pasukan untuk ikut dia ke neraka. Tapi dengar baik, iblis tidak bisa mencobai kita kalau kita belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Menguasai keinginan dan hawa nafsu kita. Karena iblis mencobai manusia itu justru melalui keinginan hawa nafsu untuk membuat kita jatuh. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda ngalamin pencobaan jangan bilang, Tuhan kenapa cobai saya. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang, baca sama-sama, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan kata kuncinya. Rasul Paulus menuliskan, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis itu tahu gak kerinduan Anda? Kira-kira iblis tahu gak apa yang menjadi desire, keinginan terbesar Anda? Iblis tahu gak kira-kira? Tahu. Iblis itu bakal menawari kita hal-hal yang membuat kita lupa sama Tuhan. Lupa kebenaran. Iblis datang dalam rupa pemenuhan kebutuhan hidup. Makanya orang banyak ke Gunung Kawi. Karena gak ono sing ora soge. Gitu. Jadi katanya kalau ke Gunung Kawi semua orang jadi kaya. Itu tipu. Papa mama saya dulu rajin ke Gunung Kawi. Saya itu kalau mereka lagi nungguin daun jatuh di bawah pohon, saya nonton wayang. Ding 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 gitu. Jadi segala macam wayang tuh dulu saya suka banget. Sambil makan tebu. Ingat saya di Gunung Kawi. Terus ubi cilembu yang manis. Nah, yang pernah ke Gunung Kawi langsung ketahuan. Ubi cilembunya manis banget, Bo. Airnya dingin ya, kalau yang dari sumur itu ya. Tidak mendatangkan kekayaan, tapi kehancuran. Dengar baik. Orang yang tidak dapat mengendalikan jiwanya dan keinginan hawa nafsunya, ketika dicobai oleh si jahat, maka ia akan mudah jatuh ke dalam dosa. Iblis datang sama Yesus nawarin, kan Yesus lapar 40 hari puasa. Ditawarin yang paling manusia butuhkan waktu lapar tuh apa? Makan. Ubah batu jadi roti. Kemudian iblis nawarin lagi apa? Ayo naik ke bubungan, kalau kamu terjun kamu gak akan jatuh kan, ada malaikat datang kamu. Bicara soal pride. Kemudian bilang gini, tunjukkan seluruh pemandangan-pemandangan keindahan dunia. Kalau kamu sujud menyembah aku, semuanya ini jadi milikmu. Kalau itu Anda yang dicobai, saya yakin Anda langsung bilang gini, gelem? Gelem. Mau. Siapa yang gak mau kaya? Ayo, ada yang berani bilang gak mau kaya? Katanya pria itu kalau lapar jadi emosian ya. Jadi pria itu kalau mau mikirnya tenang katanya harus makan dulu. Kita ini kebanyakan manusia dipimpinnya sama perut. Dan iblis tahu itu. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI
Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.